wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi kalkulus tentang aturan dasar integral tak tentu fungsi aljabar. Aturan dasar integral tak tentu fungsi aljabar. Integral tak tentu seperti sebelumnya dijelaskan merupakan inverse atau kebalikan dari turunan dari suatu fungsi. Jika diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Perhatikan contoh turunan-turunan dalam fungsi aljabar berikut ini. Turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 adalah y pangkat 1 sama dengan 3x pangkat 2. Turunan fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 plus 8 adalah y pangkat 1 sama dengan 3x pangkat 2. Turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 plus 17 adalah y pangkat 1 sama dengan 3x pangkat 2. Turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 min 6 adalah y pangkat 1 sama dengan 3x pangkat 2. Seperti yang sudah dipelajari dalam materi turunan, variabel dalam suatu fungsi mengalami penurunan pangkat. Berdasarkan contoh tersebut diketahui bahwa ada banyak fungsi yang memiliki hasil turunan yang sama, yaitu y pangkat 1 sama dengan 3x pangkat 2, fungsi dari variabel x pangkat 3 ataupun fungsi dari variabel x pangkat 3 yang ditambah atau dikurang suatu bilangan, misal contoh plus 8 plus 17 atau min 6, memiliki turunan yang sama jika turunan tersebut diintegralkan seharusnya adalah menjadi fungsi-fungsi awal sebelum diturunkan. Namun dalam kasus tidak diketahui fungsi awal dari suatu turunan, maka hasil integral dari turunan tersebut dapat ditulis. Dalam materi turunan, variabel dalam suatu fungsi memiliki penurunan pangkat. Berdasarkan contoh tersebut diketahui bahwa ada banyak fungsi yang memiliki hasil turunan yang sama, yaitu y pangkat 1 sama dengan 3x pangkat 2. Fungsi dari variabel x pangkat 3 ataupun fungsi dari variabel x pangkat 3 yang ditambah atau dikurang suatu bilangan, misal contoh plus 8 plus 17 atau min 6, memiliki turunan yang sama. Jika turunan tersebut diintegralkan seharusnya adalah menjadi fungsi-fungsi awal sebelum diturunkan. Namun dalam kasus tidak diketahui fungsi awal dari suatu turunan, maka hasil integral dari turunan tersebut dapat ditulis fx sama dengan y sama dengan x pangkat 3 plus c. Dengan nilai c bisa berapapun notasi c ini disebut sebagai konstanta integral. Integral tertentu dari suatu fungsi dinotasikan sebagai integral fx dx. Pada notasi tersebut dapat dibaca integral terhadap x. Notasi disebut integral. Secara umum integral dari fungsi fx adalah penjumlahan fx adalah c, atau integral fx dx sama dengan fx. Karena integral dari turunan perkaitan, maka rumus integral dapat diperoleh dari rumusan penurunan jika turunan d per dx a per n plus 1 x pangkat n plus 1 sama dengan ax pangkat n. Integral tak tentu fungsi eksponensial dan trigonometri. Integral tak tentu fungsi eksponensial dan trigonometri. Pengertian integral tak tentu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, integral tak tentu atau dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai indefinite integral maupun ada juga yang menyebutnya sebagai antiderivatif, merupakan sebuah bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum mempunyai nilai pasti sampai cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tidak tentu disebut sebagai integral tak tentu. Apabila f berwujud integral tak tentu dari sebuah fungsi f, maka f sama dengan f. Proses memecahkan antiderivatif adalah diferensiasi antiderivatif yang berhubungan dengan integral lewat teorema dasar kalkulus, serta memberi cara mudah untuk menghitung integral dari berbagai fungsi. Integral tak tentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Integral tak tentu dalam matematika merupakan inverse, kebalikan dari turunan. Turunan dari sebuah fungsi apabila diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Mari perhatikan baik-baik contoh dari beberapa turunan dalam fungsi aljabar di bawah ini.
Mari perhatikan baik-baik turunan dari fungsi aljabar Y sama dengan X pangkat 3 adalah Y pangkat 1 sama dengan 3X pangkat 2. Turunan dari fungsi aljabar Y sama dengan X pangkat 3 plus 8 adalah Y pangkat 1 sama dengan 3X pangkat 2. Turunan dari fungsi aljabar Y sama dengan X pangkat 3 plus 17 adalah Y pangkat 1 sama dengan 3X pangkat 2. Turunan dari fungsi aljabar Y sama dengan X pangkat 3 min 6 adalah Y pangkat 1 sama dengan 3X pangkat 2. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah pemetaan bilangan real X ke A dengan ketentuan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. X anggota bilangan real. Fungsi eksponensial dengan memiliki sifat diantaranya adalah sebagai berikut. Kurva yang terletak di atas sumbu X yang berfungsi sebagai bilangan positif. Grafik memotong tegak lurus sumbu Y hanya di titik 0,1. Grafik yang menanjak pada bilangan X lebih dari 1. Grafik yang menurun pada bilangan 0 kurang dari X kurang dari 1. Fungsi eksponensial adalah pemetaan bilangan real ke A dengan bentuk umum fx sama dengan A pangkat X. Fx sama dengan fungsi X. A basis bilangan berpangkat A anggota bilangan R. Real. Pangkat X adalah bilangan bulat F positif. Trigonometri adalah suatu matematika yang mempelajari trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. Hal ini karena arti dari kata trigonometri sendiri yang dalam bahasa Yunani yang berarti ukuran-ukuran dalam sudut tiga atau segitiga. Rumus identitas trigonometri. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus pada kosinus jumlah selisih dari dua sudut yaitu cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Rumus pada sinus jumlah dari selisih dua sudut yaitu sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Rumus pada tangen jumlah dan selisih dua sudut yaitu tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A X tan B. Tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A X tan B. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Abdul Latif. Integral tentu atau fungsi aljabar dan trigonometri. Integral fungsi aljabar. Integral sanggup dipandang sebagai balikan atau inverse dari turunan, sehingga integral sering disebut juga sebagai anti turunan. Sehingga notasi integral ditulis integral fx dx sama dengan fx plus c, jikalau dan hanya jikalau f aksen x sama dengan fx. Sebagai contoh, jika fx sama dengan x2 plus 6x min 5, maka f aksen x sama dengan 2x plus 6. Jika fx sama dengan x2 plus 6 x tambah 10, maka f aksen x sama dengan 2x plus 6. Jika fx sama dengan x2 plus 6x min 1/3, maka f aksen x sama dengan 2x plus 6. Dari sini diperoleh integral 2x plus 6 dx sama dengan x2 plus 6x plus c. Konstanta c dianggap mewakili min 5, 10, min 1/3 dan semua bilangan real yang lainnya. Dengan berpedoman dari uraian di atas, maka kita sanggup memilih rumus dasar dari pengintegralan, yakni jika y sama dengan ax, maka y aksen sama dengan a untuk a bilangan real. Jika y aksen sama dengan a xn, maka y aksen sama dengan n kali a xn min 1 untuk a dan n bilangan real, sehingga diperoleh rumusan jikalau a dan n yaitu bilangan real dengan n tidak sama dengan min 1, maka
A. Integral A dx sama dengan AX plus C. B. Integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1X pangkat N plus 1 plus C. Integral trigonometri. Integral juga mampu dioperasikan pada fungsi trigonometri. Pengoperasian integral trigonometri dilakukan dengan konsep yang sama pada integral aljabar, yaitu kebalikan dari penurunan. Menentukan persamaan kurva gradien dan persamaan garis singgung kurva di suatu titik. Jika Y sama dengan fx, gradien garis singgung kurva di sembarang titik pada kurva ialah y(x) sama dengan fx. Oleh sebab itu, jika gradien garis singgungnya sudah diketahui, jadi persamaan kurvanya bisa ditentukan dengan cara berikut. Y sama dengan integral f aksen x dx sama dengan fx plus c. Andai satu titik yang melalui kurva sudah diketahui, nilai c bisa diketahui sehingga persamaan kurvanya bisa ditentukan. Contoh, diketahui turunan y sama dengan fx ialah sama dengan f aksen x sama dengan 2x plus 3. Andai kurva y sama dengan fx melalui titik 1, 6. Tentukan persamaan kurva tersebut. Penyelesaiannya, f aksen x sama dengan 2x plus 3, y sama dengan fx sama dengan integral 2x plus 3 dx sama dengan x2 plus 3x plus c. Kurva melalui titik 1, 6. Berarti f1 sama dengan 6. Hingga bisa ditentukan nilai c, yaitu 1 plus 3 plus c sama dengan 6, c sama dengan 2. Maka persamaan kurva yang dimaksud ialah y sama dengan fx sama dengan x2 plus 3x plus 2. Teknik pengintegralan substitusi atau fungsi aljabar. Substitusi integral fungsi aljabar. Suatu fungsi bisa diintegralkan ketika fungsi tersebut sudah dalam keadaan baku. Nah, bagaimana jika fungsi belum dalam keadaan baku? Ada dua cara penyelesaiannya. 1. Metode substitusi. 2. Metode integral bagian demi bagian atau parsial. Metode substitusi yakni dengan mengubah variabel x pada fungsi dengan variabel lainnya, melibatkan sistem turunan yang saling berhubungan. Rumus umum. Integral f gx kali g aksen x dx sama dengan integral fu du sama dengan fu plus c sama dengan f gx plus c. Soal dan pembahasan. Hitunglah nilai dari integral 9x plus 17 pangkat 1254 dx. Penyelesaiannya, integral 9x plus 17 pangkat 1254 dx. Misalkan U sama dengan 9x plus 17, du sama dengan 9 dx direferensikan. Dx sama dengan 1/9 du. Maka integral 9x plus 17 1254 dx sama dengan integral U pangkat 1254 kali 1/9 du sama dengan 1/9 integral U pangkat 1254 kali du sama dengan 1/9 1/1255 U pangkat 1255 plus c sama dengan 1/11.295 U pangkat 1255 plus c sama dengan 1/11.295
9x plus 17 pangkat 1255 plus C. Teknik pengintegralan substitusi atau fungsi trigonometri. Integral substitusi trigonometri. Integral substitusi trigonometri pembeda dengan integral teknik substitusi sebelumnya, yaitu pada pemisalan yang diarahkan ke suatu fungsi trigonometri. Salah satu ide integral dengan teknik ini berasal dari bentuk identitas trigonometri. Dua macam bentuk identitas trigonometri yang biasa digunakan integral merupakan perkalian dua fungsi trigonometri. Teknik substitusi yang dilakukan untuk bentuk fungsi trigonometri ini sama dengan teknik substitusi yang dibahas sebelumnya. Pola rumus yang digunakan untuk soal integral trigonometri dengan teknik substitusi diantaranya pelajaran soal rumus integral substitusi trigonometri. Integral 2 cos pangkat 2 3x sin 2x dx sama dengan integral 2 cos 3x sin 2x dx sama dengan integral cos 3x sin 5x min sin x dx sama dengan integral cos 3x sin 5x min cos 3x sin x dx sama dengan 1/2 integral sin 8x plus sin 2x min sin 4x min sin 2x dx sama dengan 1/2 integral sin 8x sama min sin 4x plus 2 sin 2x dx sama dengan 1/2 min 1/8 cos 8x plus 1/4 cos 4x min cos 2x plus C sama dengan min 1/16 cos 8x plus 1/8 cos 4x min 1/2 cos 2x plus C. Integral parsial tentu dan tak tentu. Integral parsial. Rumus integral parsial biasanya digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Secara umum, integral parsial didefinisikan dengan integral U kali dv sama dengan uv min integral v kali du. Keterangan u v sama dengan fungsi du dv sama dengan turunan dari fungsi u dan turunan fungsi v. Contoh, berapakah hasil dari integral 3x plus 2 sin 3x plus 2 dx? Penyelesaian. Misal, u sama dengan 3x plus 2, dv sama dengan sin 3x plus 2 dx, maka du sama dengan 3 dx, v sama dengan integral sin 3x plus 2 dx sama dengan min 1/3 cos 3x plus 2, sehingga integral u dv sama dengan uv min integral v du. Integral u dv sama dengan 3x plus 2 kali min 1/3 cos 3x plus c min integral min 1/3 cos 3x plus 2 kali 3 dx. Integral u dv sama dengan min x plus 2/3 kali cos 3x plus 2 plus 1/3 kali 1/3 sin 3x plus 2 plus c. Integral u dv sama dengan min x plus 2/3 cos 3x plus 2 tambah 1/9 sin 3x plus 2 plus c. Jadi hasil dari integral 3x plus 2 sin 3x plus 2 dx adalah min x 2/3 kali cos 3x plus 2 tambah 1/9 cos 3x plus 2 tambah c.
Fungsi rasional. Fungsi rasional dalam matematika, sebuah fungsi yang disebut sebagai fungsi rasional adalah pembagian dua fungsi polinomial. Misalnya, fx sama dengan px per qx. Dekomposisi fungsi pecahan. Dekomposisi pecahan parsial adalah merubah suatu fungsi rasional menjadi penjumlahan beberapa fungsi rasional. Misalnya, fx sama dengan 5x min 1 per x pangkat 2 min 1 dirubah menjadi fx sama dengan 2 per x min 1 plus 3 per x plus 1. Tahapan dekomposisi pecahan. 1. Jika fx improper atau bukan fungsi rasional sebenarnya, maka px dibagi dengan qx sehingga fx sama dengan mx plus nx per dx. 2. Faktorkan dx menjadi perkalian faktor linear dan kuadrat tak tereduksi. 3. Setiap faktor berbentuk ax plus b. Buat dekomposisi. A1 per ax plus b plus A2 per ax plus b pangkat 2 plus ak per ax plus b pangkat k. 4. Setiap faktor berbentuk ax pangkat 2 plus bx plus c pangkat m. Buat dekomposisi. B1 x plus c1 per ax pangkat 2 plus b plus c plus bx plus b2x plus c2 per ax pangkat 2 plus bx plus c pangkat 2 plus bmx plus cm per ax pangkat 2 plus bx plus c pangkat m. 5. Atur bentuk nx per dx sama dengan penjumlahan semua suku yang ditemukan pada langkah 3 dan 4. Jumlah konstanta yang ditentukan harus sama dengan derajat polinomial penyebut dx. 6. Kalikan kedua sisi persamaan yang ditemukan pada tahap 5 dengan penyebut dx sehingga terbentuk persamaan baru. Sesuaikan solusi untuk setiap konstanta yang dicari dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putrianto. Saya akan menggantikan Ahmad Setiabudi untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi yang saya bacakan ini adalah menentukan luas daerah yang dibatasi sumbu X dan Y. Menentukan luas daerah yang dibatasi sumbu X dan Y. Luas daerah yang diarsis pada gambar dapat dinyatakan dengan jawabannya. Pada gambar di atas terdapat sebuah garis dan parabola. Kita akan tentukan persamaan garis dan persamaan parabola tersebut. Persamaan garis. Jika kita perhatikan garis tersebut melalui titik 0,3 dan 1,4. Y minus Y1 sama dengan X minus X1. Y2 minus Y1 sama dengan X2 minus X1. Y minus 3 sama dengan X minus 0. 4 minus 3 sama dengan 1 minus 0. Y minus 3 sama dengan X 1 sama dengan 1. Y minus 3 sama dengan X. Y minus X plus 3. Kita telah memperoleh persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan X plus 3.
materi yang saya akan bacakan ini adalah luas yang dibatasi oleh garis, kurva, dan kedua kurva. Luas yang dibatasi oleh garis, kurva, dan kedua kurva. Luas daerah yang dibatasi kurva. Perhatikan gambar luas daerah yang dibatasi sebuah kurva dan rumus integral untuk mencari luas daerah tersebut di bawah. Luas suatu daerah yang dibatasi sebuah kurva dapat dicari menggunakan rumus integral. Beberapa persamaan umum integral yang digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi kurva dan sumbu X atau sumbu Y yang diberikan seperti berikut. 1. Daerah dibatasi kurva F atau X pada selang A dan B di atas sumbu X, seperti pada gambar yang ada di luas daerah yang dibentukkan oleh dua kurva. Cara menghitung luas daerah yang dibatasi kedua kurva. Dua kurva sama dengan cara menghitung luas daerah yang dibatasi sebuah kurva pada pembahasan sebelumnya. Hanya saja, dalam mencari luas daerah yang dibatasi dua buah kurva, banyaknya fungsi yang terlibat ada dua, bahkan lebih. Perhatikan gambar dan rumus untuk luas daerah yang dibatasi kurva F atau X dan G atau X, seperti pada gambar yang tertera. Berikut ini akan diberikan contoh soal dan pembahasan yang menentukan luas daerah yang dibatasi dua buah kurva. Soal: tentukan luas yang dibatasi oleh Y sama dengan minus X tambah 2 dan Y sama dengan X. Jawabannya, pertama, yang diperlukan adalah melihat daerah yang dibatasi dengan menggambarkan sketsanya. Gambar daerah yang dibatasi dua kurva untuk fungsi seperti yang diberikan pada soal dapat dilihat melalui gambar berikut. Kedua, menentukan batas atas dan batas bawah atau titik perpotongan dua kurva. A. Y sama dengan Y minus X tambah 2 sama dengan X2. X2 tambah X minus 2 sama dengan 0. Pemfaktoran dari persamaan kuadrat di atas atau X tambah 2 X minus 1 tambah sama dengan 0. Diperoleh nilai X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 1. Hasil pemfaktoran menjadi batas pengintegralan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi kurva. Berikut 5 contoh soal fungsi eksponensial. Yang pertama, diberikan f(x) sama dengan 22x min 1. Carilah nilai dari f2 dan f1/2. Yang kedua, ada grafik fungsi y sama dengan 2x dengan x, e, r. Yang ketiga, ada nilai X yang memenuhi persamaan. Selanjutnya, ada yang keempat dan kelima. Dan yang kelima itu ilustrasi himpunan penyelesaian dari X min 2014 lebih kecil dari 6. Berikutnya, ada contoh soal dan jawaban. Nomor 1, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri di bawah ini. A. F X sama dengan 2 sin 2x plus 5. B. F X sama dengan min 3 cos 3 X plus 90 derajat dikurang 8. Yang kedua, ada grafik. Grafik tersebut dimulai dari titik 0,1 dan mempunyai periode 1 putaran, 0 kurang dari X kurang dari 2.
Yang berikutnya ada nomor 3. Hitunglah nilai maksimum dan minimum fungsi y sama dengan cos x min 30, x e 0 derajat, 360 derajat. Dan yang keempat, ada lukisan grafik fungsi y sama dengan 2 cos 2x, x e 0 derajat, 360 derajat. Dan yang berikutnya nomor 5, turunan pertama dari fx sama dengan 7 cos 5 min 3x adalah fx sama dengan 35 sin 5 kurang 3x min 15 sin 5 kurang 3x. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.